Halo semuanya, kembali lagi di YouTube Mungkinkah Mungkin Dong. Oke, seperti di judul, kita akan membahas mengenai sosok Raja Inggris yang jasadnya ditemukan di lahan parkir pada tahun 2012 silam. Kok bisa? Yuk tonton videonya sampai selesai. Pada tahun 2012, para arkeolog melakukan ekskavasi dengan hasil yang menggoyang seluruh penjuru Inggris. Tapi bagi para arkeolog gak begitu mengejutkan banget sih, soalnya itu adalah misi mereka selama ini, yaitu untuk menemukan jasad Richard III, yang tentunya dibiayai oleh para pendukung fanatik dari Richard III yang masih ada sampai saat ini. Sebelum lebih jauh, siapa sih Raja Richard III itu? Mohon konsentrasi ya adik-adik, karena ini cukup ruwet banget. Richard III lahir pada 2 Oktober 1452 di Fotheringhay Castle, Northamptonshire, Inggris. Richard III adalah anak bungsu dan memiliki 3 kakak laki-laki, yaitu Edward IV, Edmund, dan George. Namun, Edmund dan George harus meninggal dalam peperangan. Ayah mereka bernama Richard the Duke of York. Ia merupakan bagian dari keluarga kerajaan dari dinasti Plantagenet yang menguasai Inggris lebih dari 300 tahun. Lebih tepatnya, dinasti tersebut memulai tahta di Inggris dari tahun 1154 sampai 1485. Dinasti ini tuh ya, selama memerintah begitu banyak drama dan pertumpahan darah dari pihak internal. Keluarga memerangi keluarganya sendiri sampai ke titik di mana ayah memerangi anak serta adik kakak saling adu bacok demi kekuasaan. Ketika Raja Richard III ini baru berusia 3 tahun, Perang Mawar terjadi. Perang ini melibatkan Wangsa York dan Wangsa Lancaster yang faktanya masih sama-sama dari dinasti Plantagenet. Peperangan ini sudah terjadi sejak lama guys, ditambah konflik dan drama-drama keluarga di dalamnya membuat peperangan ini semakin panas. 30 tahun sebelum Raja Richard III lahir, Inggris diperintah oleh seorang raja yang bernama Raja Henry VI. Raja Henry VI ini guys, terkenal sebagai raja yang lemah. To the point bisa kita sebut kurang mumpuni dalam segala hal. Pada masa ia berkuasa, Inggris terus-menerus kalah dalam peperangan, yang mana pencapaian raja sebelumnya yang begitu gemilang, kini harus mulai dari nol karena semuanya malah hancur lebur. Rakyat tentunya tidak suka dengan raja yang lemah, oleh karena itu Henry VI penuh dengan kritikan. Dari sinilah kesehatan mentalnya mulai menurun, serta mulai mempengaruhi kapasitas dirinya sebagai seorang raja dan sebagai seorang pemimpin. Dalam kondisi seperti itu, ayahnya Raja Richard III, yang juga bernama Richard yaitu the Duke of York, menjalankan kekuasaan sementara sebagai pelindung raja sampai keadaan Raja Henry VI ini membaik. Richard the Duke of York alias ayahnya Raja Richard III ini tentu memiliki niat lain. Ia mulai membidik tujuan lain, yaitu untuk mengincar tahta kerajaan dari tangan Henry VI. Bahkan istri Raja Henry VI yang bernama Margaret sudah mewanti-wanti suaminya itu tentang gelagat serta kekuatan yang dimiliki oleh Richard the Duke of York. Jadi, setelah Raja Henry VI membaik dan kembali memerintah, ia segera menyingkirkan Richard the Duke of York sebagai penggantinya jauh-jauh. Richard the Duke of York tentunya gak terima. Dari sinilah konflik pun terjadi sampai ke Perang Rouse atau ke Perang Mawar. Raja Henry VI merepresentasikan Wangsa Lancaster sementara Richard sebagai Wangsa York. Publik yang sudah jatuh hati pada Richard the Duke of York merasa kembali gak suka sama Raja Henry VI yang lemah. Jadi, publik berinisiatif untuk menjadikan Richard the Duke of York sebagai penerusnya ketika Raja Henry VI lengser. Namun, semua itu tak pernah terjadi karena Richard the Duke of York tewas dalam peperangan. Kini, muncullah anak dari Richard the Duke of York, yaitu Edward IV dan Richard III, yang mana dia adalah tokoh utama kita dalam video ini, yang meneruskan perjuangan ayahnya untuk memerangi Raja Henry VI. Singkat sejarah, dengan begitu banyak drama dan back-to-back copot lepas mahkota, akhirnya
Edward IV dengan bantuan dari saudaranya yaitu Richard III berhasil menjadi Raja Inggris serta menyingkirkan Raja Henry VI dan keturunannya dari muka bumi ini. Kini, Edward IV telah sukses menjadi Raja Inggris, sementara itu saudaranya Richard III menempati kedudukan sebagai Adipati Gloucester. Normalnya nih, jika Raja Edward IV ini meninggal, tahta kerajaan kan akan jatuh pada keturunannya. Edward ini kan juga memiliki 2 orang anak laki-laki, yang tambah membingungkannya lagi, juga bernama Edward dan Richard. Harusnya, ketika Edward IV meninggal, maka Edward IV dong yang menggantikannya sebagai raja. Namun, karena usia Edward V baru berusia 12 tahun, maka pamannya yaitu Richard menggantikannya sebagai raja sementara sampai Edward V cukup umur. Namun, tidak semudah itu, bosku. Richard III ini memiliki niat lain. Richard berambisi untuk menjadi raja. Richard III lalu mulailah mengarang cerita yang mana ia bilang bahwa saudaranya yang udah meninggal yaitu Raja Edward IV memiliki anak-anak tersebut dalam kondisi tidak sah karena menurut ceritanya Edward IV menikah dengan orang lain sebelum dengan istrinya yang sekarang. Kalau berkaca pada hal tersebut dan juga pada aturan Inggris saat itu, maka ia akan menyatakan tidak sah. Dan Richard III ini adalah kandidat terkuat yang akan menjadi raja pengganti jika anak-anaknya tidak sah. Putra-putra Edward IV kemudian dirumahkan di Tower London dengan dalih sebagai persiapan untuk calon raja. Namun pada kenyataannya kedua putra Edward malah menghilang secara misterius. Banyak orang yang percaya bahwa Richard III membunuh 2 keponakannya tersebut agar jalannya menuju tahta raja semakin meluncur mulus tanpa halangan berintang. Terlepas dari semua itu, bahkan sampai saat ini tidak ada yang tahu apa sebenarnya yang terjadi pada anaknya Edward IV itu. Bukti kuat sempat muncul 200 tahun kemudian ketika masa pemerintahan Charles II, di mana seorang pekerja menemukan sebuah box terkubur yang di dalamnya terdapat sisa tulang belulang manusia. Mereka lalu mulai yakin bahwa tulang-tulang tersebut adalah kedua anak Edward yang menghilang. Singkat sejarah, saat Raja Edward IV meninggal dan anak-anaknya sudah tidak ada lagi, kini Richard III naik tahta menjadi Raja Inggris tahun 1483. Raja Richard III ini memerintah dalam waktu yang singkat, namun dalam kesingkatan tersebut terjadi event-event bersejarah. Mulai dari puncak klimaks Perang Mawar, berakhirnya dinasti Plantagenet, serta dimulainya dinasti Tudor yang memerintah Inggris ketika Richard III meninggal. Seperti kita ketahui, Raja Richard III ini menduduki kursi raja dengan jalan yang licik dan penuh tanda tanya, mulai dari pengkhianatannya pada Edward, saudaranya sendiri, dan pada keponakan-ponakannya yang menghilang tadi, hingga membuat semua orang yang loyal pada Edward IV mulai bersekutu untuk menjatuhkan Raja Richard III. Sahabatnya sendiri, The Duke of Buckingham, mulai memusuhi Raja Richard III ini. Lalu, semua itu diperparah lagi dengan istri Raja Edward IV yang juga ingin balas dendam padanya. Mereka lalu beraliansi dengan seorang bangsawan kaya raya yang bernama Henry Tudor untuk menjadikannya sebagai Raja Inggris dan mulai menggulingkan Raja Richard III. The Duke of Buckingham bahkan menyarankan Henry Tudor untuk menikahi putri yang tersisa dari Edward IV untuk tambah memperkuat hubungan, serta secara tidak langsung kembali mempersatukan Wangsa York dan Lancaster dalam memerangi Raja Richard III. Singkat sejarah dari rangkaian semua itu, memuncaklah pada peperangan Bosworth Field, yang mana Raja Richard III berhasil dibunuh. Kini Henry Tudor menjadi Raja Inggris pertama dari dinasti Tudor. Semenjak dinasti Tudor adalah bagian dari Wangsa Lancaster lalu istrinya dari Wangsa York, kini secara tidak langsung kedua wangsa yang dulu berperang satu sama lain kini akhirnya bisa damai diikat dalam pernikahan. Raja Richard III yang terbunuh dalam peperangan, jasadnya tidak pernah dikuburkan selayaknya seorang raja. Sejarawan berasumsi bahwa jasadnya dilempar ke sebuah sungai. Namun, teori tersebut lalu dibantah. Teori lain bilang bahwa jasadnya dikubur di sebuah gereja bernama Greyfriars di Leicester, Inggris. Lokasi dikuburkannya jasad Raja Richard III ini telah menjadi misteri selama lebih dari 400 tahun. Mengingat lokasi gereja tersebut sekarang sudah dihancurkan dan dibangun ulang oleh bangunan yang lain,
Maka pada tahun 2012, sebuah proyek yang bernama Looking for Richard yang melibatkan arkeolog dan sejarawan berhasil menemukan lokasi jasad Richard III ini di sebuah lahan parkir. Setelah digali pada hari pertama proyek dimulai, mereka menemukan kerangka tulang manusia dengan usia kisaran 30-an serta beberapa bekas luka di dalamnya. Penemuan ini juga diperkuat oleh struktur kerangka tulang belakang yang tidak normal. Yang mana Raja Richard III ini semasa hidupnya dikenal dengan memiliki postur tulang belakang yang abnormal alias bengkok. Saintis lalu melakukan tes DNA dengan 99% hasil kecocokan dengan keturunan-keturunan Richard III saat ini yang masih hidup. Dengan ditemukannya jasad Raja Richard III ini, kini ia dikuburkan kembali di sebuah katedral di Leicester. Singkat sejarah, pembahasan pun selesai. Oke guys, jadi itulah cerita dari sosok Raja Inggris mulai dari masa pemerintahannya hingga ia berakhir di lahan parkir. Terima kasih udah nonton video ini, komen, like, and subscribe ya jika kalian suka. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.